Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Semabu Melokerjo Podcast, podcastnya SMA Plus Bustan Lulung Melokerjo Puger. Hai sahabat podcast, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast, nama saya Ahmad Nawafil yang akan memandu podcast kita kali ini. Semabu Melokerjo Podcast, yakni tempat kita mengangkat cerita-cerita hebat dari para pelajar yang berprestasi. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sang juara Indonesia Olympiad of Science 2025 dalam bidang bahasa Arab. Seorang pelajar yang membuktikan bahwa bahasa adalah jembatan prestasi dan dedikasi. Siapakah dia? Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak bersama. Hai Kak, Halo, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Kak. Nah, sahabat podcast, di samping saya ini adalah bintang tamu kita yang sangat spesial. Boleh kenalan dulu, Kak? Baik Kak, terima kasih. Halo sahabat podcast, nama saya Ahmad Fahmi Kafabi. Saya dari kelas 11-1. Nah, sahabat podcast, Kak Fahmi ini adalah sang juara dalam Indonesia Olympiad of Science dan mendapatkan medali emas. Bisa bercerita nih, Kak, awal mula Kakak belajar dan tertarik bahasa Arab? Untuk belajar bahasa Arab sendiri sih, saya sudah mulai dari tingkat SD sih. Oh, Tapi untuk tertariknya dan mendalaminya saya mulai dari sejak masuk pesantren. Kan pendidikan di pesantren itu banyaknya itu pakai bahasa Arab kan Ya. untuk pengajian kitab kuning. Makanya dari itu saya mulai mendalami tata bahasa Arab serta menghafal banyak mufradat. Wah, jadi mulai kecil sudah belajar nih, Kak, dan suka bahasa Arab. Iya, Kak. Untuk bahasa sehari-hari nih Kak, Kakak apakah lebih sering menggunakan bahasa Arab apa gimana? Lebih sering sih pakai bahasa daerah sendiri-sendiri sih Kak. Oh iya, Tapi terkadang saya juga memakai bahasa Arab untuk berkomunikasi dan dalam pelajaran sih Kak. Kan ada beberapa pelajaran yang memakai bahasa Arab. mungkin karena Kakak biasanya memakai bahasa Arab bisa mahir ya Kak. Iya Kak. Bisa cerita sedikit Kak tentang ajang Indonesia Olympiad of Science ini? Oh, boleh banget Kak. Jadi Indonesia Olympiad of Science atau IOS itu adalah ajang lomba yang diadakan oleh Fosnas Ya. untuk menampung wadah generasi muda dan pelajar Indonesia yang ingin menunjukkan skill mereka dalam ajang sains. Wah, berarti untuk lomba ini terbuka untuk sekolah tingkat apa saja Kak? Untuk lombanya sih terbuka mulai dari sekolah tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa tingkat nasional. Berarti terbuka untuk semua jenjang pendidikan ya Kak? Benar banget Kak. Untuk bidang lombanya ini terdapat apa saja sih Kak selain bidang bahasa Arab? Kan karena saya ikut pada tingkat SMA, Ya. maka saya akan menjelaskan beberapa bidangnya ya Kak. Untuk bidang tingkat SMA itu ada bidang biologi, ekonomi, MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan masih banyak lagi Kak. Untuk proses seleksinya nih Kak, bagaimana Kakak melewatinya? Tidak ada proses seleksi sih Kak. Oh, Tapi iya. pada waktu itu kami mendaftar lomba ini pada bulan Februari. Terus untuk pelaksanaan olimpiadanya sendiri pada tanggal 9 Maret. Dan alhamdulillah SMA Semabu ini mendapatkan 2 medali emas dan 1 medali perak. Alhamdulillah ya Kak. Bagaimana cara Kakak dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tersebut? Tentunya sih banyak-banyak mempelajari materi sih Kak. Dan juga banyak berinteraksi dengan guru pembimbing, Ya. yakni Bu Ida sebagai pemegang mapel bahasa Arab. Apa yang Kakak rasakan saat dinyatakan sebagai pemenang Kak? Tentunya sih saya sangat bersyukur dan sangat senang sih Kak. Semua ini bisa dicapai karena doa dan dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman saya. Pastinya ya Kak ya. Ya, Kak. Nah, terakhir nih Kak, apa momen paling berkesan selama mengikuti lomba dan pesan apa yang akan Kakak sampaikan dalam lomba tersebut? Baik Kak. Untuk momen yang paling berkesan sih waktu olimpiadenya sendiri sih Kak. Waktu itu kan olimpiadenya itu full bahasa Arab. Jadi sepertinya ada susunan bahasa Arab serta mufradat yang belum saya mengerti. Untuk menjawab soal itu sih saya sangat berpikir keras ya. Iya. Ya, untuk sahabat dan teman podcast di rumah, untuk tetap semangat belajar, dan mungkin banyak dari kalian yang mengira bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Inggris.
Sebenarnya sih mudah sih ya, agak jika kalian banyak terus belajar dan belajar tata bahasa Arab. Apalagi kita sebagai seorang muslim, ada banyak materi dalam agama kita yang menggunakan bahasa Arab seperti dalam Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah, sahabat podcast, kita telah tiba di penghujung podcast kali ini. Semoga Binpress kali ini membawa manfaat dan motivasi. Ingat, ilmu adalah cahaya dan usaha adalah kunci. Sebelum kami tutup, ada pantun nih buat sahabat podcast di rumah. Belajar bahasa Arab penuh semangat, bimbing guru dengan sabar dan tepat. Sampai di sini obrolan hangat, semoga penuh manfaat dan penuh hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar